Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Zara Hartanto dari Prodi Agroteknologi B akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang HAM bagi Ketentraman Negara Indonesia. Hak asasi manusia atau yang disingkat sebagai HAM adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Adapun beberapa ahli yang mengartikan HAM. Yang pertama, H.R. Tiller, yang mengartikan bahwa HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Yang kedua dari Profesor Koenjoro Puerbapronoto. Ia mengartikan bahwa HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Yang ketiga ada John Locke. Ia mengatakan bahwa HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrat. Sejarah singkat tentang pembuatan HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi ini diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia Kedua agar tidak berlanjut. 30 dasar UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah martabat manusia yang melampaui batas otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap manusia. Hak asasi manusia memiliki dua karakteristik khusus, yaitu yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk orang di seluruh dunia. Hak asasi manusia memiliki beberapa fungsi, di antaranya melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Yang kedua, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Di Indonesia sendiri, kita memiliki lembaga penegakan hukum HAM yang biasa disebut Komisi Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut Komnas HAM yang memiliki beberapa fungsi yang diantaranya yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM. Yang kedua, pengawasan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab HAM. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah. Adapun macam-macam hak yang berlaku di Indonesia. Sebagai contohnya, yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Lalu, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Lalu, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Lalu, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Yang keempat, ada hak asasi peradilan dan procedural rights, yaitu hak menentukan memilih dan mendapatkan pendidikan. Lalu, hak mendapatkan pengajaran.
Masih banyak macam-macam HAM lainnya, namun ini yang saya berikan. Indonesia sendiri juga memiliki pasal khusus untuk mengatur dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila, pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai kesimpulannya, setiap orang di dunia mempunyai hak untuk menjalankan hidupnya tanpa merasa gelisah. HAM didirikan untuk menopang dan menegakkan hak-hak setiap manusia agar manusia tidak sewenang-wenang terhadap individu lainnya. Hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.